RKKL tahun anggaran 2024, Komisi 4 telah menyampaikan saran, masukan, serta harapan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat memprioritaskan rencana kerja anggarannya untuk program-program yang diharapkan dapat meningkatkan sosial ekonomi kesejahteraan bagi masyarakat, baik masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan maupun masyarakat yang terdampak oleh penurunan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga diharapkan melaksanakan program dan kegiatan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam hutan dalam rangka melaksanakan mitigasi dampak perubahan iklim serta pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan secara besar-besaran di beberapa wilayah di Indonesia sebagaimana yang terjadi pada tahun 2007 dan 2015. Dalam rapat dengan pendapat yang lalu dilaksanakan tanggal 5 September yang lalu, Komisi 4 diantara meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar satu, mengalokasikan seluruh tambahan pagu anggaran 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sumber pendanaan berasal dari pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, sumber daya alam non migas untuk program berbasis masyarakat, serta meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi pada ekosistem mangrove kritis di seluruh Indonesia. Untuk itu, dalam kesempatan rapat kerja hari ini, Komisi 4 meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan penjelasan secara detail mengenai hal-hal yang terjadi telah menjadi kesepakatan bersama dalam beberapa kesempatan rapat yang lalu. Jadi Bu Menteri, saya ini pertama menyoroti masalah surat dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Lingga sama Karimun yang mengeluarkan izin untuk, saya anggap pembabatan mangrove lah. Mungkin dalam kesempatan akan datang saya bersama Gakum bersama anggota Komisi 4 akan meninjau langsung. Karena waktu itu kita panggil, yang kami sayangkan karena mereka mungkin mereka menganggap diri pejabat paling tinggi. Kami memanggil hanya ingin klarifikasi, tetapi mereka sangat-sangat sibuk tidak bisa datang. Lain kesempatan kami akan tetap memanggil lagi. Antara lain Bupati Kepulauan Lingga, Karimun, Wali Kota Batam, plus Otorita Batam. Kami ingin minta penjelasan secara detail dan rinci. Silakan Bu Menteri menjelaskan agenda rapat kerja hari ini, dan saya minta juga kepada Komisi 4 anggota yang sudah ditanyakan pada waktu rapat kerja maupun FDP, saya rasa tidak perlu ditanyakan. Terima kasih Pak Ketua yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Yang kami hormati pimpinan Komisi 4 DPR RI yang terhormat Ibu dan Bapak anggota Komisi 4 DPR RI. Pertama, kami menyampaikan rasa syukur pada Tuhan dan terima kasih hari ini dapat kembali dilaksanakan rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian LHK. Dan ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja pada tanggal 30 Agustus dan RDP pada tanggal 5 September. Pimpinan dan Ibu Bapak anggota yang saya hormati, kami menyiapkan laporan tertulis dan mohon izin saya ingin menyampaikan secara ringkas. Pertama, berkenaan dengan RKAKL APBN 2024 dan kemudian tentang DAK, dana alokasi khusus. Pimpinan dan Ibu Bapak anggota yang kami hormati, tentang RKAKL 2024. Berkenaan dengan seperti telah kami laporkan terdahulu, sasaran, target, dan kinerja mohon periksa pada halaman 7 sampai dengan 13. Dan tentang rencana pendapatan dan belanja. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, salam Pancasila.
Ibu Menteri yang saya hormati, Pak Sekjen, para Eselon 1 dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir dan teman-teman Komisi 4 yang saya hormati. Yang pertama, Bu Menteri, terkait dengan izin pemanfaatan hutan kayu mangrove itu, beberapa kali rapat itu masih menjadi catatan yang dikritisi oleh Komisi 4 DPR RI, maka kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan atensi yang khusus terhadap hal ini. Dan mungkin perlu juga dievaluasi mengenai izin-izin yang diterbitkan oleh kepala daerah. Karena terus terang Presiden Republik Indonesia punya concern yang sangat kuat terkait dengan hal ini, namun di banyak tempat, titik setidaknya yang Komisi 4 datangi, data yang kami terima itu menunjukkan bahwa terjadi perusakan. Yang kedua, kami tentu mendukung berbagai program ataupun kerja-kerja konservasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan pelibatan masyarakat, pelaku ataupun juga pegiat konservasi di sekitar wilayah konservasi. Perlu ada apresiasi, Bu, dan salah satu program yang kami lihat cukup baik itu adalah program misalnya Bank Pesona, Bu. Satu rencana yang baik karena terjadi peningkatan, cuma yang kami perlu sampaikan agar produksi kayu bulat dalam memenuhi ekspor kayu olahan, kunjungan wisata alam, penggunaan kawasan hutan, ganti kerugian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta denda administrasi bidang kehutanan ini betul-betul harus dijalankan secara baik sehingga target kita ini jangan sampai meleset. Ini targetnya meningkat 35,6%, ini cukup besar ini. Hanya catatannya memang ya kemarin sudah dituangkan dalam kesimpulan PNBP-nya cukup tinggi tetapi anggarannya tidak sebanding. Nah sekarang tadi informasi dari Bu Menteri targetnya ditambah. Nah selayaknya kalau targetnya ditambah mestinya anggaran KLHK juga ditambah, harusnya seperti itu ya. Pak Ketua dan para pimpinan, Bu Menteri, para Eselon 1, Pak Wamen, saya hanya memberi masukan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua masalah mangrove, kita sangat serius Komisi 4, tapi mengundang Bupati tidak diindahkan, bahkan tidak menjawab. Itu bagi saya sangat menyakitkan. Maka saran saya Pak Bu Menteri, tolong tugaskan Gakum, mohon didamping oleh Barreskrim sama Kejaksaan Agung, turun. Kalau itu kawasan hutan, itu Undang-Undang 41. Pasal 50 Yunto 78. Tapi itu di luar kawasan, Ibu berwenang dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang 18. Bahkan saya sarankan pakai pasal pembiaran, di mana seorang bupati yang membiarkan itu kena 10 tahun, Bu. Saya kira mesti akan takut itu. Ya, kita institusi dihargai tapi diundang nggak mau datang. Ya, turun bersama kalau sudah dari Barreskrim dan Kejaksaan Agung turun, ke jarinya sama Kapolresnya akan ikut itu. Dan saya kira Pak Ketua kita sependapat ini biar kita pembelajaran kepada kepala daerah seolah-olah tidak menganggap bahwa itu kuasa kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin teman-teman menyampaikan sekarang daerah-daerah banyak monyet yang mengganggu baik ke rumah dan ke tanah-tanah pertanian karena makanannya nggak ada. Nah, ini pengalaman kita dulu waktu Taman Nasional Merapi ke Solo Tigo itu orang pulang dari sawah mau makan nasinya udah nggak ada, dimakan monyet gitu. Teman-teman kepala balai, Bu, mudah menanam jambu biji, Bu. Alhamdulillah sekarang di sana udah ada hutan jambu biji. Tolong ini ditingkatkan lagi, kalau sudah ada diadakan lagi gitu. Kami sangat menghargai saran yang sangat simpatik untuk kita sesungguhnya perlu mengawali secara lebih besar kampanye lingkungan.
memang di dalam subjek lingkungan itu penyelesaiannya secara umum, secara teori dua hal. Pertama, kebijakan yang tepat, jadi insentif dan disinsentif. Lalu yang kedua, kampanye publik. Jadi itu sebetulnya jalur-jalur itu yang kami coba ikuti saluran utamanya, tetapi tentu saja kerintilan pekerjaannya sangat banyak dan kita baru sampai seperti ini sekarang ini, dan terima kasih kami akan mengambil langkah lebih lanjut tentang ini. Kemudian tentang mangrove, Bapak, ini memang karena di waktu yang lalu mangrove itu mungkin Pak yang terhormat Pak Dauri juga masih ingat, hanya diatur dengan Perpres 45 tahun 90 kalau nggak salah ya Pak ya, tentang kawasan lindung, dan memang tidak yang di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Tapi saya kira tadi catatan yang terhormat Pak Darori dan pimpinan Pak ini kami menerapkan seluruh regulasi mangrove dengan peraturan presiden lagi, Bapak. Terus yang kedua, saya setuju untuk dilakukan second layer penegakan hukum. Jadi sekarang mungkin Dirjen Gakum aja yang udah langsung turun, Pak Roy. Jadi ketika layer kabupaten nggak jalan, layer provinsi nggak jalan, maka layer berikut yang harus bisa jalan menurut Undang-Undang 32 itu bisa kita lakukan. Kemudian untuk peningkatan dukungan bagi masyarakat seperti dana bank pesona dan juga untuk aktivitas kelompok di masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang aktif, saya sependapat dan memang rencananya dana tambahan nanti akan dialokasikan untuk yang kegiatan masyarakat. Tetapi yang terhormat Pak Ansi, sebetulnya kita sudah punya instrumen yang lebih bagus dari itu atau bisa paralel kita lakukan, yaitu yang disebut dukungan dari Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Jadi sudah ada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang isinya menampung berbagai, jadi dia mengkolek dan menyalurkan dana yang bukan APBN. Jadi di keuangan slotnya itu berasal dari filantropi dan lain-lain, dan ini berupa hibah misalnya dan lain-lain. Ini bisa dipakai untuk small grant, jadi boleh untuk masyarakat. Bisa juga dipakai untuk small grant yang didampingi oleh kelompok aktivis. Bisa untuk investasi, bisa untuk capacity building. Ini belum terlalu populer, tetapi ini sudah bisa kita mulai. Kemudian tentang dana alokasi khusus, saya sangat sependapat dan sebetulnya itu termasuk kegelisahan saya juga, bahwa harusnya DAK-nya KLHK itu harusnya di atas 2 triliun gitu loh. Ini kita cuma dapat 200 miliar lebih. Tahun-tahun lalu masih dapat 500-an miliar Pak Ketua. Jadi ini case wilayah, kami mohon izin untuk melaporkan secara lengkap tertulis. Demikian pimpinan dan Ibu Bapak anggota yang kami hormati, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dan responnya. Cuman ini ada beberapa catatan mengenai Rempang. Tadi apa yang dikatakan oleh Pak Dauri mengenai ya bupati kita panggil nggak datang, wali kota nggak datang, ya kan? Jadi Pak Roy setuju untuk mengirimkan tim ke sana, ya, masukkan ke dalam kesimpulan rapat, membawa kepolisian, kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya. Kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 dan Undang-Undang Nomor 32 2000. Kita bicara masalah Batam. Sebelum Barelang itu dibuat,
pada tahun 1986 tidak pernah ada pembalakan atau apapun di sana, perambahan hutan, nggak ada. Namun setelah jadi, ya banyak mulai perambahan-perambahan. Catatan saya jelas sekali di sini. Setelah disegel beberapa kali tidak ada tindak lanjutnya. Baik itu oleh LHK maupun oleh Pemkot Batam maupun Pemprov Kepulauan Riau. Penguasaan itu kan bukan ilegal, itu bukan oleh pengusaha, tapi oleh pengusaha, oleh cukong, oleh masyarakat. Dianggapnya ini lahan kosong, bisa untuk apa saja, dengan statusnya kita jelas. Ya, adalah hutan buruh, hutan lindung, dan lain-lain. Hal ini tidak bisa diabaikan maupun dibiarkan. Segel langsung tuntut ke tingkat hukuman. Gitu. Karena kalau saya lihat ini kan, ini ada oknum juga, baik di LHK, di lapangan maupun oknum di Otorita Batam, Pemkot, Pemprov yang melakukan tutup mata. Seolah-olah saya tidak tahu. Itu. Ini ada juga, Bu Menteri, ya, yang mengaku-ngaku sudah memegang izin tambak udang, peternakan di atas kawasan hutan buruh maupun hutan lindung. Ini kan nggak boleh, gitu. Jadi semua ini harus dibongkar oleh Gakum. Jadi kalau Gakumnya nggak berani, lemah, ya susah juga, tidak ada penegakan hukum. Kalau memang melanggar, ya kita segel lagi semuanya, langsung tindak lanjutin ke pengadilan. Bu Menteri, saat ini saya mendengar BP Batam sedang melakukan pelepasan kawasan hutan, HPK menjadi APL. Jadi kalau tidak ada penertiban dan penyuluhan yang serius, pasti akan menimbulkan konflik yang baru. Si A boleh, saya nggak boleh, si B didiamkan, kok saya disikat, ini dibiarkan, didiamkan. Ini yang paling penting. Jadi Komisi 4 memandang perlu ketegasan, tidak peduli dari perusahaan maupun perseorangan maupun oknum. Pasti kan di sana kan saya juga mendengar kok, wah perusahaan ini punya di belakangnya ini, wah sampai Pak Roy dibilang, Pak di sini bintangnya lebih dari 1 Pak, backingnya. Pak Roy menjawab, saya bintang 3 kata Pak Roy. Kalau ketua komisi bintang 4 atau bintang 7 katanya kan gitu kan. Betul kan? Ada begitu kan Pak? Iya kan? Itu yang terjadi. Jadi ya kita lihat Panglima TNI, Presiden, Kapolri, yang lain-lain itu menanam mangrove, menjaga hutan. Saya yakin para pimpinan di atas itu kalau melihat anak buahnya bertindak melindungi oknum yang membuat kejahatan lingkungan, saya yakin mereka pasti akan disanksi oleh atasannya tersebut. Jadi beberapa butir tadi tolong dimasukkan ke dalam kesimpulan rapat Paldi. Ya Bu ya, karena BP Batam itu kan sama wali kota jadi satu toh. Wali kota ex officio menjadi ketua Otorita Batam. Ya mungkin wali kotanya kita berpikir positif lah, wali kotanya nggak tahu menau, tetapi di bawahnya kan seperti yang kemarin yang dicabut izinnya Golden Beach. Tiba-tiba pemilik Golden Beach ngoceh di mana-mana. Siapa berani nyegel saya? Kemudian dipasang pelang oleh Otorita Batam. Dalam proses
pelepasan HPK menjadi APL. Betul, Pak Dirjen? Saya minta pelang ini dilepas. Tidak ada kawasan, tetap masih HPK. Jadi nanti di dalam itu, dalam kesimpulan dimasukkan aja Pak. Ya. Kalau enggak nanti kacau semua ini. Ya. Ada lagi anggota? Pak Ketua. Ya, Pak Andri mau ngomong? Iya. Ya, silakan. Saya mau respon yang dijelaskan oleh Bu Menteri tadi, menjawab pertanyaan dan catatan dari fraksi dan juga anggota. Tadi Bu Menteri menyinggung soal dana-dana filantropi yang bisa kita gunakan untuk kerja-kerja konservasi. Tentu itu baik Bu Menteri sebagai suatu bentuk kepedulian dan perhatian dari pihak-pihak non-negara atau non-state actor. Tetapi tingkat kepastiannya itu kira-kira seperti apa Bu? Karena kalau bicara dana filantropi itu kan berpulang kepada kesadaran non-governmental organization ataupun juga non-state actor. Tidak ada keharusan atau kewajiban. Sementara dalam konteks diskusi kita dalam raker ini kan kita berharap ada alokasi anggaran yang ditingkatkan terkait dengan hal itu, Bu Menteri. Dari beberapa dialog, diskusi, kami akan menyampaikan kesimpulan rapat kerja hari ini. Silakan Pak Budi, yang kiri atau kanan sama aja. Ya. Baik Pak Ketua. Rancangan kesimpulan. 1. Komisi 4 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RK tahun 2024 sebesar 7.648.615.254.000 rupiah. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN garing Kepala Bappenas nomor S-626-MK.02-2023 dan nomor B.M-DT-PP-MP-04.02-07-2023 tanggal 31 Juli 2023 hal pagu anggaran belanja kementerian lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2000 dan anggaran kementerian lembaga dengan komposisi per eselon 1 sebagai berikut. A. Sekretariat Jenderal sebesar Rp449.809.277.000. B. Inspektorat sebesar Rp73.672.711.000. C. Minta tolong para eselon 1 perhatikan angkanya. Kalau memang tidak pas langsung disampaikan. Lanjut Pak Budi. C. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebesar Rp300.881.069.000. D. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebesar Rp1.357.357.741.000. E. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp1.748.497.174.000. F. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp716.10.354.000. G. Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp273.769.882.000. H. Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM sebesar Rp373.822.575.000. I. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp311.464.933.000. J. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp498.814.150.000.
K. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp353.834.443.000. L. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun sebesar Rp274.400.985.000. M. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp555.299.740.000. N. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebesar Rp320.999.220.000. Selanjutnya Komisi 4 DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disinkronisasi. Anggota pemerintah. Setuju Ketua, terima kasih. 2. Komisi 4 DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pagu anggaran dana alokasi khusus fisik bidang lingkungan hidup dan kehutanan tahun anggaran 2024 sebesar Rp169.500.000.000 dengan rincian sebagai berikut. A. DAK fisik bidang kehutanan untuk mendukung tematik pengembangan food estate sebesar Rp34.500.000.000. Dan B. DAK fisik bidang lingkungan hidup untuk mendukung tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sebesar Rp135 miliar. Anggota pemerintah. Ketua, terima kasih. 3. Komisi 4 DPR RI memberikan dukungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajukan penambahan pagu anggaran tahun 2024 kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung program-program prioritas nasional. Jadi apabila nanti penambahan pagu anggaran ini diberikan, pesan saya bantulah taman-taman nasional. Ya, Sekjen. Ini jangan nanti taman-taman nasional ini saya katakan kayak zaman Belanda masih pakai itu, tanya Dirjen Kesda kemarin ke Baluran ya, udah mulai kebakaran Baluran belum? Nah, kemudian Gunung Bromo, nah, iya udah padam. Besok cari pohon yang agak besar, yang agak gedean untuk daunnya untuk matiin apinya. Dengan poin 3 anggota setuju? Pemerintah? 4. Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut semua perizinan berusaha pemanfaatan hutan mangrove yang telah diterbitkan oleh kepala daerah yang tidak sesuai dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota pemerintah. 5. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekil, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bersama Kejaksaan Agung RI dan Badan Reserse Kriminal Polri melakukan penegakan hukum terhadap semua pihak yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Anggota. Ditambahin di ujungnya sesuai peraturan perundangan. Boleh dong. Si Ketua, sebab ada prosedurnya, ada mekanisme. Jadi penambahannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Gitu kan? Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ya, setuju pemerintah? Karena sudah mau jam 4 nanti jalan ditutup katanya. 6. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekil, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menelusuri pihak-pihak menguasai lahan dan yang mengaku memegang izin tambak dan atau peternakan pada kawasan hutan, baik dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau maupun instansi berwenang lainnya untuk disampaikan kepada publik demi menjaga kelestarian kawasan hutan. Kok agak nggak enak ya?
Wah, mestinya tidak hanya Riau, Pak. Jadi nggak usah di... Kan sebetulnya hampir di seluruh Indonesia. Baik dari Balai KSDA Riau. Tadi yang di atas sudah ada Bu Endang. Seluruh Indonesia, khususnya Kepulauan Riau. Ya. Ini harus disampaikan time limitnya sampai kapan? Selambat-lambatnya 2 minggu. Kalau 2 bulan sudah kelamaan Pak Roy. Orang Pak Roy selama ini sudah tahu kok permasalahannya di mana. Siapa yang merambah, siapa yang backing. Kalau perlu tambahan data, saya kasih lagi datanya. Data saya cukup lengkap loh. Oke, selambat-lambatnya 30 hari. Jadi kalau perlu data nanti tinggal minta ke saya kirim datanya. Ya. Setuju pemerintah? Jadi rancangan kesimpulan ini sudah selesai. Pak Ketua, boleh saya sedikit, 1 menit. Iya boleh, karena Ya. Anda fraksi pemerintah. Terima kasih Pak Ketua. Ibu Menteri, saya reses kemarin itu keliling ke Dapil, jalan bersama Pak Suharyono, Sekretaris Dirjen. Kita ke KSDA, kita ke Cagar Alam Mutis melihat. Dan yang saya mau minta tolong ini satu Bu, itu di sana ada satu kawasan namanya Fatulan di Kabupaten. Itu kawasannya hutan lindung tapi serta skala terbatas. Pertanyaan mereka, apakah boleh masyarakat di situ mengajukan dan mendapatkan izin penggunaan hutan lindung itu untuk pariwisata terbatas skala situ, Bu Menteri. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi boleh bisa lewat PBPH usaha, bisa juga lewat kelompok masyarakat. Jadi mana aja skemanya yang dipilih. Terima kasih Bu Menteri. Jadi kemarin Dirjen KSDA ngomong, alas sudah bagus Pak Ketua, tapi sampaikan ke Ibu Menteri kalau sudah bagus anggarannya jangan dipotong lagi katanya. Justru kalau yang sudah bagus itu harus ditambah. Sebelum kami menutup rapat kerja hari ini, kami persilakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan kata penutup dalam rapat kerja hari ini. Terima kasih yang terhormat pimpinan Komisi 4 DPR RI, yang kami hormati Ibu dan Bapak anggota Komisi 4 DPR RI. Saya atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas interaksi dalam rapat kerja hari ini, dan semua catatan yang sangat baik kami record untuk kami tindak lanjuti bagi kepentingan penyelesaian persoalan-persoalan lingkungan hidup dan kehutanan. Terima kasih Ibu dan Bapak anggota serta pimpinan yang kami hormati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan demikian sudah rapat kerja kita pada hari ini yang cukup singkat namun padat dan terukur. Jadi yang penting arahnya jelas, APBN-nya untuk kepentingan rakyat. Atas nama pimpinan dan anggota Komisi 4, mohon maaf apabila kami memimpin ada kekurangan, kehilafan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat kerja ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.